Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita, NIM 120207582. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia yang saya ketahui. Apa sih pengantar hukum Indonesia itu? Pengantar itu merupakan mengantarkan sesuatu kepada tujuan tertentu. Hukum yaitu seperangkat aturan yang dibuat oleh wewenang dan jika kita langgar akan dikenai sanksi. Indonesia merupakan negara kita yang berkonstitusi dan Undang-Undang 1945. Apa sih tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum? Nah, yang pertama, kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kedua, kita mengetahui macam-macam hukum di Indonesia. Yang ketiga, kita mengetahui apa sih yang boleh kita lakukan, apa sih yang nggak boleh kita lakukan, apa sih yang jika kita lakukan akan dikenakan sanksi, dan lain sebagainya, masih banyak ya guys. Sejarah tata hukum di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada fase prakolonial. Pada fase prakolonial ini yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di masa lalu. Yang kedua, pada fase kolonial. Pada fase kolonial ini yaitu pada saat VOC, yaitu pada tahun 1602. VOC itu merupakan perusahaan yang datang dari Belanda yang datang ke Indonesia kurang lebih 200 tahun dan akhirnya diambil alih oleh Hindia Belanda. Dan yang ketiga, fase kemerdekaan. Fase kemerdekaan ini itu pada saat Indonesia merdeka. Menurut seorang ahli, Muhammad Mukhtar Kusumaatmadja, hukum itu ialah keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang tujuannya untuk memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga atau proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu sebagai satu pernyataan hidup di tengah-tengah masyarakat. Definisi hukum tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa hukum itu merupakan sesuatu yang memaksa. Hukum itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Dan hukum itu diadakan oleh badan-badan yang berwenang atau yang berwajib. Hukum berdasarkan bentuknya juga ada 2. Yang pertama, hukum tertulis dan yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu yaitu seperti perundang-undangan. Hukum tidak tertulis itu seperti adat istiadat, yaitu berdasarkan kepercayaan. Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama bersifat memaksa dan yang kedua bersifat mengatur. Menurut visinya, hukum itu ada hukum publik dan hukum privat. Publik yaitu hukum yang mengatur antara masyarakat umum dengan negara. Kalau hukum privat itu mengatur antara individu dengan individu, individu dengan perusahaan, atau perusahaan dengan perusahaan. Hukum berdasarkan tempat berlakunya juga ada 2, hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional yaitu hukum yang ada di dalam suatu negara. Contohnya kalau di Indonesia yaitu adanya hukum positif. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur antar negara, negara satu dengan negara yang lain. Contohnya organisasi internasional. Selanjutnya yaitu ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mempunyai fungsi-fungsinya. Yang pertama, pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan atau peraturan. Yang ketiga, pemerintah sekaligus mempunyai wewenang atau memberikan sanksi administrasi negara. Administrasi negara itu sendiri ialah
keseluruhan kegiatan aparat pemerintah di setiap negara dalam usaha mencapai tujuan negara itu. Hukum administrasi negara yang pertama adalah hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintah yang pada pokoknya tidak semuanya ditentukan secara tertulis dalam perundang-undangan. Yang kedua, pembuatan peraturan, keputusan-keputusan, instrumen-instrumen hukum lainnya tidak hanya terletak pada suatu lembaga. Hukum administrasi negara artinya bersumber dari Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang yang mengatur seluk-beluk organisasi yang fungsinya administrasi negara. Selanjutnya yaitu hukum pidana. Mesger menyatakan hukum pidana itu ialah aturan hukum yang mengikat kepada sesuatu perbuatan memenuhi syarat-syarat sesuatu akibat yang berupa pidana. Si hukum pidana itu ada dua. Yang pertama, fungsinya itu ialah bersifat umum. Yang kedua, fungsinya itu bersifat khusus. Selanjutnya yaitu hukum perdata atau deling. Utrecht menyatakan bahwa deling itu ialah peristiwa pidana, atau yang lain mengatakan pelanggaran pidana. Para ahli menyatakan deling itu berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Yang unsur deling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Contoh tindakan hukum pidana itu yaitu mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Hukum pidana deling. Macam-macam deling. Yang pertama, deling berakhir. Suatu tindakan yang sempurna oleh seseorang melakukan tindakan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, merampas kemerdekaan seseorang. Yang kedua, deling berkesinambungan. Misalnya, pada konsep pernyataan perusahaan judi. Yang ketiga, deling pada tindakan pidana ditentukan keadaan memberatkan atau meringankan. Yang keempat yaitu perbedaan subjek deling khusus dan deling umum. Dan yang kelima yaitu cara penuntutan. Yang selanjutnya yaitu ada hukum pidana. Jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada pidana pokok, antara lain ada pidana mati atau hukuman mati. Yang kedua ada kurungan penjara, hukuman atau denda. Yang ketiga pidana tambahan atau misalnya pencabutan hak-hak dalam kasus tindak pidana korupsi. Perdata dapat dilihat dari aspek hukumnya. Hukum perdata dapat dilihat dari aspek data. Dan berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang telah memenuhi tingkah laku dengan cara-cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang sama. Salah seorang ahli yaitu Van Vollenhoven mengatakan hukum adat itu adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.